Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sangat senang sekali rasanya kita dapat melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 kembali pada bab ke-8 pertemuan kedua dengan tema etos kerja pribadi muslim. Namun sebelum itu, saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk sama-sama belajar Al-Quran Hadis di kesempatan kali ini. Selawat beriring salam, tidak lupa marilah selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti biasa, mengawali pembelajaran kita membaca tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat Al-Jumu'ah, Al-Quran Surat Al-Qasas, dan hadis tentang etos kerja. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat dari Al-Quran Surat Al-Jumu'ah, Al-Quran Surat Al-Qasas, dan hadis tentang etos kerja. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan kandungan dari Al-Quran Surat Al-Jumu'ah dan Al-Quran Surat Al-Qasas, juga hadis tentang etos kerja. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Adapun gambaran umum materi kita, yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Jumu'ah, yaitu pada ayat 9-11. Kemudian Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dan yang terakhir adalah hadis tentang etos kerja. Mari sama-sama kita simak bacaan Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Kita masuk kepada mufradat atau kosakata ayat. Boleh disimak dengan baik bacaan dari mufradat atau kosakata ayat ini. Wabtaghi, 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 dan carilah. Ataka, ataka, yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Nasibak, nasibak, bagianmu. Wala tabghi, wala tabghi, janganlah kamu berbuat. Penjelasan ayat. Di awal ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang beriman dapat menciptakan keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan keperluan ukhrawi, tidak mengejar salah satunya dengan cara meninggalkan yang lain. Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang yang hanya mengejar akhirat dengan meninggalkan dunia, apalagi menjadi beban orang lain dalam nafkah. Pernah Rasulullah SAW mendapati seorang anak muda yang selalu berada di masjid. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Siapakah yang memberi nafkahnya?"
Para sahabat menjawab, ayahnya. Beliau melanjutkan perkataannya bahwa ayahnya lebih baik daripada anaknya. Dia semestinya mencari nafkah sehingga tidak menjadi beban orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengejar akhirat penting, namun jangan sampai meninggalkan dunia, apalagi menjadi beban orang lain. Karena pada dasarnya manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Oleh karenanya penting bagi manusia untuk menyeimbangkan antara kepentingan jasmani atau material dan rohani atau spiritual dalam diri manusia itu sendiri. Selanjutnya, ayat ini juga memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesamanya. Kewajiban berbuat baik ini sebagai perwujudan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya. Contoh perbuatan baik yang kita bisa lakukan selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama adalah berbuat baik pada nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Kita dianjurkan untuk bersedekah. Jangan menahan harta itu sendiri, karena pada hakikatnya pada harta kita juga terdapat hak-hak orang lain. Kemudian perbuatan baiknya yang kita bisa lakukan adalah berbuat baik kepada diri dengan memelihara kehidupan dirinya di dunia. Artinya kita memberikan makan kepada diri kita yang cukup, memberikan sandang yang cukup, memberikan pangan yang cukup, sehingga kita tidak menelantarkan diri kita sendiri. Sungguh Allah telah memberikan nikmat untuk kita hidup di dunia ini. Kemudian selanjutnya, selalu menaati perintah Allah melalui ibadah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang terakhir, berbuat baik dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita dapat berbuat baik dan kita meninggalkan hal-hal yang dapat membuat kerusakan di muka bumi ini, sehingga bumi ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang terbaik datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan itu dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardha. Kita lanjut pada media pembelajaran berikutnya, bab 8 pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.